Yang ketiga, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Rasulullah bersabda, Allah itu kalau cinta kepada seorang manusia, maka Allah itu akan memberikan pemanis. Para sahabat tidak paham apa itu artinya pemanis. Kemudian para sahabat ngomong, wa ma'asalahu, artinya pemanis itu apa ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan gini, kalau ada orang yang Allah cintai, ini garis ajal. Ini orang yang Allah cintai. Kalau Allah mencintai orang ini ketika mengamalkan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, maka Allah cintai dia, Allah akan memberikan pemanis. Artinya pemanis itu ketika dia semakin mendekati ajalnya, yang tahu ajal ini siapa? Allah semata. Tidak ada yang tahu ajal seseorang. Yang mengetahui ajal seseorang itu hanyalah Allah. Bahkan malaikat maut pun tidak tahu ajal seseorang sampai yang menetapkan adalah Allah. Maka ketika Allah ini mencintai seorang hamba, ketika hamba ini sudah mendekati garis ajalnya, Allah kemudian sibukkan dulu orang ini supaya orang ini melakukan amal solih. Siapa yang mampu membolak-balikkan hati? Allah. Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Hati setiap manusia itu berada di antara jari jemarinya Ar-Rahman. Yang mampu menjadikan kita taat, sibuk dalam kebaikan dan ibadah itu hanya Allah semata. Ketika Allah mendapati fulan yang Allah cinta ini sudah mendekati garis ajalnya, Allah sibukkan dia dulu untuk melakukan amal solih. Ketika dia sudah sibuk melakukan amal solih, barulah dia itu menginjak garis ajalnya ketika sedang beribadah dan beramal solih. Ketika sudah menginjak garis ajalnya, maka kemudian dicabut malaikat maut ketika sedang sibuk melakukan amal solih. Meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hatta yarda anhu jiranuhu wa man haulahu, sampai orang-orang yang menjadi teman dan kerabatnya ridho terhadap kematiannya ketika kematiannya itu manis, menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang mampu merencanakan kapan kita mati? Tidak ada ikhwan, tidak ada yang mampu. Kalau antum ditanya kapan mau pergi ke Bekasi, antum mampu menyebutkan bulan? Insya Allah nanti Juli saya ke Bekasi ya Ustaz. Kalau antum ditanya kapan umrah, antum mampu menyebutkan tahun 2017 awal-awal saya akan umrah. Tapi siapa yang mampu menyebutkan kapan kita mau mati? Tidak ada yang jawab insya Allah nanti habis taklim saya akan meninggal dunia. Tidak ada. Dan ketika Allah telah mencintai seorang hamba, perhatikan, Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah tidak biarkan hamba ini melakukan amalan-amalan yang sia-sia. Allah sibukkan dia di dalam amal solih, sampai ketika sibuk melakukan amal solih, dia menginjak garis ajal dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa ada kematian yang paling manis daripada husnul khatimah? Tidak ada. Innamal a'malu bil khawatim. Seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Makanya antum kalau sholat, rakaat pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga khusyuk, rakaat yang keempat kentut, batal 3 rakaat. Makanya ada orang solih di awal-awal hidupnya, mudanya solih, pertengahan bahaya solih, tapi ketika mati tidak solih, nah itulah amal dia. Dan Allah ketika telah mencintai seorang hamba, Masya Allah, Allah tentukan bagaimana kematiannya dan Allah atur bagaimana kematiannya. Antum lihat, perhatikan orang-orang yang husnul khatimah. Ada yang asalnya jalan-jalan, tiba-tiba duduk baca kitab, meninggal. Ada orang yang kemudian kadang-kadang dia asalnya jalan, kemudian tiba-tiba ke masjid, sholat sunnah, meninggal. Ada orang yang ditentukan ketika meninggalnya pas bertepatan, dia sholat itu bertepatan dengan ajalnya dia meninggal dunia. Coba kita lihat orang yang kemarin meninggal dalam korban kren. Untuk perhatikan ikhwan, krennya banyak atau satu? Banyak. Anginnya satu atau banyak? Satu anginnya. Tapi yang jatuh hanya beberapa. 2 kren aja yang jatuh kalau tidak salah. Kalau kita bertanya, kenapa orang itu sholatnya di situ? Padahal luasnya luar biasa Masjidil Haram. Siapa yang mengarahkan dia sholat di situ sampai kena kren? Coba ikhwan, apa ada kematian yang lebih indah? Coba. Meninggal ketika umrah, ketika sedang di Masjidil Haram, ketika akan melaksanakan sholat. Meninggalnya di Mekah. Siapa yang ngatur kayak gitu? Allah kan? Saya pernah punya jamaah itu 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Beliau berangkat sama-sama kita, berangkat umrah biasa ikhwan. Tapi Masya Allah ketika kita akan berangkat umrah pada hari Kamis, itu sudah malam Jumat. Tiba-tiba beliau jatuh, terbentur kepalanya, berdarah. Saya ngotot, bawa Pak ke rumah sakit dulu. Tidak mau. Tidak Ustaz. Tidak apa-apa Pak, dibawa ke rumah sakit.
Kita umroh, tidak tahalul. Besok saya umroh bareng saya bapak, tapi bapak ke rumah sakit dulu. Tidak mau. Saya ingin umroh sekarang, Ustaz. Padahal saat itu kita baru naruh tas, akan naruh ke hotel kamarnya, baru kemudian kita berangkat untuk tawaf. Kemudian sa'i baru ditutup dengan tahalul. Saya sampai ngomong kepada menantunya itu salah satu jamaah anak di Bekasi. Akhi, antum bilang sama bapak ini harus dibawa ke dokter dulu, nih kepalanya ini memar. Ngomong ke bapaknya, tidak mau bapaknya, tetap ngomong malam ini Ustaz saya kuat. Bapak yakin kuat? Iya Ustaz, tidak apa-apa. Ya sudahlah. Kita kemudian sudah memaksakan dan mengkondisikan beliau ke rumah sakit, tidak mau. Maka kita antri makan. Dia kemudian ngambil itu makanan itu, tapi kemudian dia ngambil makan, cuma minum teh hangat. Orang Sunda. Setelah itu kemudian dia nanya, kalau saya tidur batal atau enggak Ustaz? Enggak batal Pak. Asalkan jangan bersentuhan jangan bercampur dengan istrinya, jangan menyentuh hal-hal yang wangi. Kemudian izin dia tidur. Saya lagi lanjut makan bersama para jamaah. Siapa yang duga? Baru kita makan tiba-tiba keluarganya turun ngabarin meninggal dunia. Saya itu sampai gak percaya, sampai lupa mengucapkan kalimat istirja. Saya sempat ingat betul, saya mengucapkan, masa sih? Beberapa menit sebelumnya itu masih duduk sama kita. Ke atas saya gak ngerti. Itu pengalaman pertama saya dan belum pernah setelahnya itu. Bagaimana saya mendapati ada jamaah itu meninggal ketika umroh. Pikiran saya ini gimana yang ngurus administrasinya dan yang lainnya. Di samping saya juga sedih. Ternyata Masya Allah digampangkan. Beliau meninggal di Mekah, disolatkan di Masjidil Haram. Padahal kita ngerti kan sholat di Masjidil Haram ribuan orang atau puluhan orang? Ribuan orang. Meninggalnya ketika umrah. Tidak boleh kan untuk ditutup kepalanya, tidak boleh. Ya kemudian harus kemudian dikafani, tapi kemudian dibuka kepalanya. Kenapa? Karena nanti dia dibangkitkan oleh Allah ketika dari kuburnya sambari bertalbiyah. Karena orang yang dibangkitkan dalam kubur itu beda-beda. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tidak punya wajah. Siapa itu? Orang yang minta-minta ketika di dunia. Makanya salah satunya itu jangan minta-minta hadiah. Itu tidak boleh. Mana hadiahnya? Minta-minta nanti kemudian tidak punya daging di wajahnya. Ada yang kemudian dibangkitkan dalam keadaan membawa nanah di tubuhnya, di mana mengeluarkan bau yang menyengat. Siapa itu? Orang yang niyahah. Orang yang suka meratapi apabila keluarganya itu meninggal dunia. Ada yang kemudian meninggal dalam keadaan buta meraba-raba. Siapa itu? Orang yang mereka melupakan Allah. Ya. Ketika hidup di dunia tidak pernah taat kepada Allah, tidak pernah peduli kepada agamanya Allah, tidak pernah peduli terhadap perintah yang ada di dalam Quran dan hadis. Dibangkitkan dalam keadaan buta, dia meraba-raba. Ada yang dibangkitkan kepalanya menjadi kaki, menyeret sampai ke padang mahsyar, orang kafir. Dan ada pula yang dibangkitkan dalam keadaan miring-miring. Nah itu pasti tahu antum. Siapa yang miring-miring? Orang yang poligami tidak adil. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan dia bertalbiyah. Siapa itu? Orang yang meninggal ketika haji dan umrah belum tahallul. Masya Allah. Kemudian akhirnya kita mukomkan. Kemudian ini sebenarnya saya tanya sama kemudian keluarganya, Bapak ini sudah pernah haji? Belum pernah Ustaz. Sudah pernah umrah? Belum. Ada tanahnya Bapak dijual dengan harga yang mahal. Ada yang mau untuk dijadikan gudang orang Cina. Kemudian beliau ngantri, hajinya lama. Akhirnya beliau menggunakan sisanya untuk umrah. Semua keluarganya dihabisin tabungannya untuk mengumrahkan kita. Kemudian beliau umrah. Kemudian setelah mendapatkan cerita itu, setelah dikuburkan, ikhwan, saya cuma bertanya-tanya, siapa yang menjadikan beliau kepleset? Siapa yang menjadikan beliau itu tanahnya dihargai mahal? Siapa yang menjadikan beliau itu kemudian ngotot malam itu untuk umrah? Siapa yang menjadikan beliau kemudian tidur? Semua pertanyaan itu jawabannya cuma satu. Kalau Allah sudah ngatur, mau apa kita? Dan itulah yang Allah kemudian lakukan. Jadi ketika Allah mencintai kita, Allah betul-betul akan atur bagaimana kematian kita, supaya kematian kita menjadi kematian yang pemanis. As-salahu, asil, antum akan dimaniskan oleh Allah. Makanya kemudian Masya Allah, itulah kematian husnul khatimah. Perhatikan tiga ini. Allah jaga, Allah turunkan malaikat menjadi penjaga, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah.